Kita masuk ke subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Sebelumnya apa judul untuk subtema 1? Judul subtema 1 apa? Stefani. Judul subtemanya, Nak. Indahnya Indahnya kebersamaan. Hari ini baru kita masuk ke kebersamaan dalam keberagaman. Sebelumnya kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Apa itu? Contoh kebersamaan dalam agama, keberagaman dalam agama. Ada yang tahu? Apa? Keberagaman dalam agama. Bekerja sama dalam keberagaman. Di situ lihat, coba yang Ayo membaca. Angelina baca, Nak. Oke, lihat di situ ada teks bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Apa yang akan mereka lakukan pada teks tersebut? Raymond, Nielsen, apa yang akan mereka lakukan? Bekerja sama. Nah, Miss tahu mereka bekerja sama, tapi ada nggak sesuatu yang ingin mereka buat? Ada. Apa? Percobaan tentang bunyi. Ada berapa siswa dalam grup tersebut? 6. Siapa saja, Salomo? Edo, kemudian Udin, Beni, Siti, Lani, dan Dayu. Bunyi dan Siti. Nah, seperti yang kalian ketahui, sebelumnya kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Ya, perhatikan. Apa gagasan pokok? Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan. Misalnya dulu, bukan cari di situ dulu. Ingat nggak apa itu pengertian gagasan pokok? Tahu. Adalah itu ide sama bacaan dalam Ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Kemudian apa lagi? Ada yang namanya gagasan pendukung. Tahu apa itu gagasan pendukung? Uraian atau tambahan informasi. Nah, kalau kalian perhatikan teks yang bekerja sama dalam keberagaman, kira-kira apa ya gagasan pokoknya?
pada paragraf pertama. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Ada pendapat yang lain? Stefani? Atau sama? Violin? Salomo pakai? Sama? Sama. Sama. Salomo? Sama. Kakimu turunkan. Itu jawaban deh. Benar ya, gagasan pokoknya adalah Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan. Kemudian untuk gagasan pendukungnya yaitu uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Yang mana kira-kira? Ya. Sepulang sekolah sampai dengan keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, itu semua adalah tambahan uraian informasi yang mendukung bahwa mereka akan melakukan sebuah percobaan. Oke, sudah paham ya, berarti dapat poinnya. Sekarang kita pindah ke halaman 82, indra pendengar. Open dia, 82. Indra pendengar. Indra pendengar. Ada anak Seperti yang baik. kalian tahu, Anak baik. Tuhan itu sangat baik karena memberikan kita semua indera yang berfungsi dengan baik. Yang salah satunya kita bahas di sini adalah indera pendengar atau telinga. Salomo. Jadi kita harus menjaga dengan baik pemberian Tuhan ini. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Nah, Nielsen, Raymond nanti suruh tegak di sini ya kalau bicara terus. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar. Dengan menggunakan indera ini kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dari fungsi indera pendengar? Nah, kalau kalian perhatikan, nanti kalau sudah LKS-nya datang kita akan bahas lebih rinci ya. Apa itu bagian-bagian dari indera pendengar atau telinga. Selanjutnya, bagaimana telinga merasakan getaran? Ingat nggak kemarin? Suara itu atau bunyi itu adalah apa? Suatu getaran. Suatu getaran yang bisa sampai ke telinga kita dan kita dengar. Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Seperti yang kalian tahu, telinga ini terbagi dalam 3 bagian. Nah, sekarang misalnya, apakah kalian pernah mengalami yang namanya gangguan indera pendengar? Misalnya, Miss, kuping aku kemarin selalu saja berdengung. Atau mungkin pernah kemasukan air. Ada yang pernah mengalami? Aku pernah. Satu-satu dulu, Angeli. Apa keluhannya? Gak bisa dengar. Penyebabnya ada nggak sebelum itu? Mungkin ada kejadian apa? Nggak ada. Tiba-tiba saja nggak bisa mendengar gitu. Yang lain ada? Ada. Apa? Waktu itu mandi kan kena sini. Baru tak dengar baru kemudian keluar. Berarti kemasukan air kan? Yang lain? Tapi aku gini-gini kan. Ada nak? Aku kesini sampai hati. Kenapa Nelson kupingnya? Air. Masuk air juga. Yang lain Salomo? Pakai ininya nak. Pelindungnya ini. Pelindung wajahnya pakai. Kalau nggak mau pakai masker. Kaki. Tidak sana ketipas. Kaki. Oke, hal yang mungkin paling umum sekali
terjadi pada seseorang adalah ketika air masuk ke dalam telinganya. Penyebabnya mungkin biasa, mungkin kalau kalian berenang di kolam renang, ataupun misalnya kalian mandi tanpa sengaja. Is pernah loh kejadian is tidak mandi di kolam renang ataupun di sungai ataupun di mana. Is hanya mandi di kamar mandi. Tapi karena saking semangatnya mandi, air itu tertumpah masuk ke dalam putih. Aku pun gitu. Kemudian nggak bisa dengar kan, rasanya itu sangat sekali mengganggu. Akhirnya Is keluar dari kamar mandi, tanya sama kakak, gimana ya ini cara ngeluarinnya. Coba kamu tepukkan ke bantal, katanya kan. Tepukkan 3 kali, kemudian baca doa kan. Ternyata dia keluar, dan setelah keluar itu airnya hangat. Nah jadi yang namanya indera yang diciptakan Tuhan untuk kita pasti itu pernah mengalami yang namanya gangguan. Salah satunya di sini adalah gangguan pada telinga. Kemudian bagaimana cara kita menjaga supaya telinga ini tetap berfungsi dengan baik? Oh, sini. Apa Salomo? Kapas untuk mandi. Taruh kapas? Gak usah lah. Nanti kamu lupa, saking semangatnya kena air kapasnya meleleh masuk ke dalam. Nah, itu lebih bahaya lagi. Pakai goli. Bukan, paling cuma busanya aja. Goli masuk kan. Bagaimana cara kita dibersihkan dengan rumit? Aku biasanya. Kemudian apa lagi? Usahakan untuk tidak mendengar suara yang terlalu keras atau kencang. Itu karena bisa merusak selaput yang ada di telinga kalian. Bisa robek. Kalau main drum pun boleh, tapi jangan terlalu keras. Usahakan menggunakan pelindung untuk telinga. Aku kencang. Oke, paham sampai di sini ya? Udah.